Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Maulana. NIM saya 53020190042. Saya dari kelas IATB. Saya akan membahas mengenai pengertian etika. Etika dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kesusilaan. Adapun yang dimaksud dengan kesusilaan adalah identitik dengan pengertian moral, sehingga pada hakikatnya adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang prinsip-prinsip moralitas. Terus di sini saya akan membahas bagaimana sih etika politik. Bagaimana etika politik? Etika politik, pengertian etika politik itu tidak dapat dipisahkan dengan subjek-subjek perilaku etika, yaitu manusia. Oleh karena itu, etika pihak berkait erat dengan bidang pembahasan moral, sehingga dasar ini lebih menggerakkan akar etika politik. Jadi bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya, begitu. Oke. Jadi etika politik itu manusia hidup karena berpolitik secara kodratnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia akan memerlukan aturan-aturan dan norma-norma untuk menjalani budayanya itu sendiri. Oke, terus saya akan membahas lagi mengenai dimensi politik. Pengertian politik ya. Maaf, pengertian politik. Pengertian politik menurut Hotbit adalah pengetahuan mengenai kedatangan atau kenegaraan, seperti tentang sesuatu, sistem pemerintahan, dasar pemerintahan, seolah-olah umumnya itu tindakan itu kebaikan, terus siasat dan sebagainya. Dan untuk melaksanakan tujuannya itu pada tentu kebijakan umum atau public politik itu yang masyarakat itu mengatur dan membagian dan dari sumber-sumber yang ada untuk melaksanakan kebijakan, begitu. Politik itu selalu masyarakat, tujuannya dari seluruh masyarakat, publik, legal. Selain itu, politik masyarakat kegiatannya sebagai kelompok, termasuk partai politik, terus lembaga masyarakat, namun penenggaran. Oke. Lanjut, di sini saya akan membahas lagi dimensi politik. Dimensi politik manusia sebagai makhluk individu sosial. Maksudnya apa? Berdasarkan sifat kodrat manusia tersebut, maka dalam cara manusia memandang dunia itu menghayati dirinya sendiri, menyembah Tuhan yang Maha Esa, dan juga menyadari apa yang menjadi kewajibannya senantiasa dalam hubungan orang lain. Jadi di situ dimensi politis manusia sebagai makhluk individu. Terus lanjut, saya akan membahas lagi mengenai nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Maksudnya apa? Nilai Pancasila sebagai sumber etika politik di sini adalah negara Indonesia berdasarkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bukanlah negara terkasa yang berdasarkan kekuasaan negara dan menyelenggarakan negara pada legislation regulios. Kekuasaan itu kepada negara tidak bersifat mutlak berdasarkan regulosnya, melainkan berdasarkan Maha Esa, lebih berkaitan dengan moral gitu. Oke, terima kasih dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Fitz Sultan Miftahudin dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengertian politik. Pengertian politik menurut
KBBI. Salah satunya ialah pengetahuan atau mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti dalam sistem pemerintahan atau dasar pemerintahan. Yang kedua yaitu segala urusan dan tindakan atau kebijakan, siasat dan sebagainya mengenai pemerintahan negara atau tentang negara lain. Atau dalam pengertian yang lain, politik berasal dari kosakata polis yang memiliki makna bermacam-macam, kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu. Mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dan dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu. Nah, untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan umum atau public policy yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau distributions dari sumber-sumber yang ada. Untuk melaksanakan kebijaksanaan itu diperlukan sesuatu kekuasaan atau power dan kewenangan atau authority yang akan dipakai baik untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakai dapat bersifat persuasif dan jika perlu dilakukan suatu pemaksaan atau correction. Tanpa adanya suatu paksaan, kebijaksanaan ini hanya merupakan perumusan keinginan belaka atau statement of intent yang tidak dipakai tidak akan pernah terwujud. Di dimensi politis sosial manusia sebagai makhluk individu sosial, yaitu yang pertama, dimensi politis kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia secara alamiah, jaminan atas kebebasan manusia baik secara individu maupun makhluk sosial sulit dapat dilaksanakan karena terjadinya perbenturan kepentingan antara mereka, sehingga terdapat suatu kemungkinan adanya anarkisme dalam masyarakat. Dalam hubungan inilah manusia memerlukan suatu masyarakat hukum yang mampu menjamin hak-haknya, dan masyarakat itulah yang disebut sebagai negara. Oleh karena itu, berdasarkan pada sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, dimensi politis mencakup lingkaran kelembagaan hukum dan negara, sistem-sistem negara serta nilai serta ideologi yang memberikan legitimasi kepadanya. Selanjutnya adalah nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Tertuang dalam sila 1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Negara kita bukanlah negara yang berbentuk teokrasi atau kekuasaan sepenuhnya ada di tangan penguasa yang dipilih langsung oleh Tuhan. Akan tetapi dalam konteks ini dapat berartikan luas, yaitu masyarakat yang bermoral. Sedangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab juga merupakan nilai moralitas dari kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu kegiatan politik kita harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan, bersikap sopan santun sesuai adat istiadat yang berlaku. Sila ketiga, oleh karena itu manusia pada hakikatnya merupakan asas yang bersifat fundamental dalam kehidupan negara. Manusia adalah merupakan dasar kehidupan serta pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu kita harus mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Sila keempat yaitu negara berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat. Oleh karena itu rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Oleh karena itu pelaksanaan dan penyelenggaraan negara segala kebijaksanaan dan kekuasaan serta kewenangan harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pendukung pokok negara. Yang sila kelima yaitu yang terakhir adalah merupakan tujuan dalam kehidupan negara. Oleh karena itu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara segala kebijakan, kekuasaan, kewenangan serta pembagian senantiasa harus berdasarkan hukum yang berlaku.
Maka dalam kegiatan politik kita harus jujur, adil, dan bersifat sosial tanpa pamrih apapun kecuali demi kesejahteraan bersama. Selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya yang satunya. Terima kasih. Negara demokrasi. Demokrasi sebenarnya adalah bentuk pemerintahan yang paling rumit dibandingkan dengan bentuk pemerintahan yang lain. Banyak pertentangan dan ketegangan dan mensyaratkan ketentuan pada penyelenggaranya agar bisa berhasil. Demokrasi tidak dirancang demi efisiensi tetapi demi pertanggungjawaban. Sebuah pemerintahan yang demokratis mungkin tidak bisa bertindak secepat pemerintahan diktator, namun sekali mengambil tindakan bisa dipastikan adanya dukungan publik untuk hal itu. Setiap bentuk demokrasi adalah sistem yang tumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu, setiap bangsa harus menata pemerintahannya yang berpijak pada sejarah dan kebudayaan bangsa yang bersangkutan. Meskipun diakui adanya prinsip-prinsip utama atau dasar yang harus ada dalam setiap demokrasi, misalnya tata cara pembuatan undang-undang bisa sangat bervariasi pelaksanaannya. Namun apapun bentuknya, pembuatan ini harus mematuhi prinsip dasar keterlibatan rakyat dalam prosesnya sehingga mereka merasa memiliki aturan tersebut. Negara demokrasi pastilah berkaitan dengan bentuk pemerintahan yang didasarkan pada konstitusi atau aturan main perundang-undangan yang berarti dibatasinya kekuasaan. Para pemimpin dan lembaga-lembaga pemerintahan dan pembatasan ini ditegangkan melalui prosedur yang sudah mapan dan dengan berkaitan sifat negara bersangkutan, maka dikenal adanya demokrasi presidensial seperti Amerika Serikat, demokrasi parlementer seperti Inggris, dan demokrasi prosedural. Sebagai kunci untuk memahami demokrasi ada prinsip-prinsip dasar yang perlu diketahui dan diterapkan, yaitu 1. Prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi. 2. Pemilihan umum yang demokratis. 3. Federalisme atau pemerintahan negara bagian dan negara lokal. 4. Pembuatan undang-undang. 5. Sistem peradilan yang independen. 6. Kekuasaan lembaga kepresidenan. 7. Peran media yang bebas. 8. Peran kelompok kepentingan. 9. Melindungi hak-hak minoritas. Dan 10. Kontrol sipil atas militer. Tugas militer adalah melindungi demokrasi, bukan menguasainya. Militer harus di bawah kontrol kewenangan sipil, dan militer harus memiliki budaya yang menegaskan bahwa perannya adalah sebagai abdi, bukan penguasa masyarakat.